Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Arianti dengan NIM 246500089. Pada video kali ini saya akan menjelaskan review tentang tentang microcontroller. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Di sini ada silabus. Di sini adalah silabus adalah pengantar microcontroller. Ini adalah gambar silabus. Terus di sini ada pengertian. Microcontroller adalah sebuah komputer kecil yang dikemas dalam bentuk chip IC, yaitu integrated circuit, dan dirancang untuk melakukan tugas atau operasi tertentu. Pada dasarnya, sebuah IC microcontroller terdiri dari satu atau lebih inti prosesor, yaitu CPU, memori, RAM, dan ROM, serta perangkat input dan output yang dapat diprogram. Terus ada dalam pengaplikasiannya, yaitu pengendali mikro yang dalam bahasa Inggris disebut dengan microcontroller. Ini digunakan dalam produk atau perangkat yang dikendalikan secara otomatis seperti sistem kontrol mesin, mobil, perangkat medis, pengendali jarak jauh, mesin, peralatan listrik, mainan, dan perangkat-perangkat yang menggunakan sistem tertanam lainnya. Terus ini ada pengguna microcontroller. Ini semakin populer karena kemampuannya yang dapat mengurangi ukuran dan biaya pada satu produk atau desain, apabila dibandingkan dengan desain yang dibangun dengan menggunakan mikroprosesor dengan memori dan perangkat input dan output secara terpisah. Terus ada, ini adalah contoh bentuk microcontroller. Ini adalah diagram blok dan struktur microcontroller beserta penjelasan singkat tentang bagian-bagian utama. Di sini ada CPU adalah otak microcontroller. CPU bertanggung jawab untuk mengambil instruksi fetch dan menerjemahkan dekode, lalu akhirnya dieksekusi execute. CPU menghubungkan setiap bagian dari mikro ke dalam satu sistem. Fungsi utama CPU adalah mengambil dan mengkode instruksi. Instruksi yang diambil dari memori program harus diterjemahkan atau melakukan dekode oleh CPU tersebut. Terus ada memori, yaitu penyimpanan. Fungsi memori dalam mikro sama dengan mikroprosesor. Memori ini digunakan untuk menyimpan data dan program. Sebuah mikro biasanya memiliki sejumlah RAM dan ROM, EEPROM dan lain-lainnya, atau memori flash untuk menyimpan kode sumber program, source kode program. Terus ada port input atau output paralel. Port input atau paralel digunakan untuk mendorong atau menghubungkan berbagai perangkat seperti LCD, LED, printer, memori, dan perangkat input atau output lainnya ke microcontroller. Yang keempat ada port serial, yaitu serial port. Port serial menyediakan berbagai antarmuka serial antara microcontroller dan peripheral lain seperti port paralel. Terus ada pengatur waktu dan penghitung, time dan counter. Time dan counter adalah salah satu fungsi yang berguna untuk mikro mungkin memiliki lebih dari satu timer dan counter. Pengaturan waktu, timer, dan penghitung counter, yaitu menyediakan semua fungsi pengaturan waktu dan penghitung di dalam mikro. Operasi utama yang dilakukan di bagian ini adalah fungsi jam, modulasi, pembangkitan pulsa, pengukuran frekuensi, osilasi, dan lain sebagainya. Bagian ini juga dapat digunakan untuk menghitung pulsa internal, eksternal. Terus ada yang keenam, yaitu analog to digital converter atau pengonversi analog ke digital, ADC. Konverter ADC digunakan untuk mengubah sinyal analog ke bentuk digital. Sinyal input dalam konverter ini harus dalam bentuk analog, misalnya output dan sensor, sedangkan outputnya dalam bentuk digital.
Output digital dapat digunakan untuk berbagai aplikasi digital seperti layar digital pada perangkat pengukuran. Terus ada 7 digital to analog convert atau pengonversi digital ke analog DAC. DAC ini melakukan operasi pembalikan konversi ADC. DAC mengubah sinyal digital menjadi format analog. Ini biasanya digunakan untuk mengendalikan perangkat analog seperti motor, DC, dan lain sebagainya. Terus yang ke-8 ada kontrol interupsi, yaitu interrupt control. Kontrol interupsi atau interrupt control digunakan untuk menyediakan interupsi, penundaan untuk program kerja. Interrupt dapat berupa eksternal, diaktifkan dengan menggunakan pin interrupt, atau internal dengan menggunakan instruksi interupsi selama pemrograman. Terus ada 9 blok fungsi khusus, special functioning block. Beberapa mikrokontroler yang hanya dapat digunakan untuk beberapa aplikasi khusus, misalnya sistem robotik. Pengontrol ini memiliki beberapa port tambahan untuk melakukan operasi khusus tersebut yang umumnya dinamakan dengan blok fungsi khusus. Terus ada keunggulan dan kelemahan mikrokontroler. Keunggulan atau kelebihan utamanya yaitu mikrokontroler bertindak sebagai mikrokomputer tanpa harus ada komponen digital tambahan lainnya. Terus dapat mengurangi biaya dan ukuran sistem karena integrasi yang lengkap dalam sebuah mikrokontroler. Terus ada pengguna mikrokontroler sederhana dan mudah untuk memecahkan masalah dan pemeliharaan sistem. Di sini ada sebagian besar pin dapat diprogram oleh pengguna untuk melakukan berbagai fungsi. Terus ada mudah menghubungkan port RAM, ROM, dan tambahan. Terus ada waktu yang diperlukan untuk melakukan operasi rendah. Terus ada kekurangan dari mikrokontroler. Yang pertama itu mikrokontroler memiliki arsitektur yang lebih kompleks daripada mikroprosesor. Terus yang kedua hanya melakukan eksekusi dalam jumlah terbatas dalam waktu yang bersamaan. Yang ketiga, kebanyakan hanya digunakan dalam peralatan-peralatan mikro. Yang keempat, tidak dapat terhubung dengan perangkat lainnya. Oke, kita lanjut di materi yang kedua, yaitu ini, tren dan interference, mikrokontroler dan robotika. Terus ada tren industri elektronik dengan TI. Internet of Things. Ini koneksi, deskripsinya itu koneksi perangkat elektronik ke internet untuk berkomunikasi dan berbagai data secara otomatis. Terus ada penerapan dalam elektronika dan TI, yaitu smart home, wearable devices, industri, dan smart cities. Yaitu keunggulan dan dampaknya itu efisien, operasional, dan pengambilan keputusan berbasis data. Terus yang kedua ada kecerdasan buatan, AI, dan machine learning, yaitu pengguna algoritma dapat belajar dan mengambil keputusan dari data. Terus ada sistem otomatis, industri, robotika cerdas, sistem keamanan. Terus ada peningkatan produktivitas dan efisiensi kerja. Yang ketiga ada 5G dan teknologi komunikasi canggih. Itu koneksi internet berkecepatan tinggi dan latensi rendah untuk perangkat. Terus ada kendaraan otonom, smart grid, augmented reality, AR, dan virtual reality. Terus ada konektivitas yang lebih cepat dan responsif. Terus ada yang keempat yaitu big data dan analitis, yaitu pengumpulan dan analitis data dalam jumlah besar untuk mendapatkan wawasan. Terus ada pemantauan kesehatan mesin, pemeliharaan prediktif, manajemen rantai pasokan. Terus ada meningkatkan pengambilan keputusan berbasis data. Terus yang kelima ada otomatis dan robotika, itu pengguna robot untuk otomatis proses produksi. Ada pabrik printer, smart factory, itu pengolahan logistik otomatis. Terus ada peningkatan efisien dan pengurangan biaya tenaga kerja.
Yang keenam ada cloud computing dan computing, yaitu penyimpanan dan pemrosesan data di cloud serta pemrosesan data lokal di dekat sumber data. Ada di penerapan itu pemantauan real time, solusi atau analitik terdistribusi. Terus ada skabilitas, efisien biaya dan respon cepat. Terus ada blockchain, yaitu teknologi ledger terdistribusi untuk transisi yang aman dan transparan. Terus ada keamanan siber, manajemen atas pasokan identitas digital, peningkatan keamanan dan transportasi dan transparansi. Yang kedelapan ada augmented reality, AR dan virtual reality, yaitu teknologi visual untuk simulasi dan pengalaman interaktif. Untuk pelantikan industri, perawatan jarak jauh dan visualisasi produk, meningkatkan pengalaman pengguna dan pelatihan. Terus ada CRISPR yang ke-9 itu. Terus ada pelindungan sistem elektronik dari serangan siber, sistem deteksi ancaman keamanan IoT dan firewall adaptif. Terus ada meningkatkan keamanan data dan perangkat. Yang ke-10 ada energi terbarukan dan teknologi hijau, yaitu inovasi dalam energi terbarukan dan elektronik berkelanjutan. Ada panel surya pintar, baterai pintar, manajemen energi dan berbasis IoT, itu mengurangi jejak korban dan efisien energi. Terus ada SKKNI, programmer memiliki salah satu sub kompetisi, yaitu programmer embedded, yaitu orang yang mampu melakukan pemrograman dan pengisi program ke dalam sistem mikroprosesor atau mikrokontroler untuk keperluan industri. Terus ada developer aplikasi embedded dan kontrol, sistem kontrol, robotika, instrumentasi, monitoring PDA, dan aplikasi SMS dan lain-lain. Terus ada penguasa aplikasi elektronika peluang, itu sistem minum, kit elektronika, produk industri dan lain-lain. Terus ada penelitian aplikasi embedded dan kontrol, itu ada robotika, instrumentasi, sistem kontrol, wireless application dan lain-lain. Terus ada engineer atau teknis profesional, itu menggunakan software Visual Basisnya C++ dan Visual C++, Java, Assembly dan lain-lain. Peluang karir di bidang TI berbasis elektronika. Terus ada software assembly dan C atau C++ Basecamp Avar, ada pemrograman dan interfacing mikrokontroler. Terus ada Visual Basis Net 2005, ada Visual C++ Net 2005 atau Bootleg Delphin. Terus ada Java, terus ada SQL Server, ada hardware pemrograman dan interfacing mikrokontroler dan PLC. Terus ada teknologi GSM dan CDMA. Kunci sukses menguasai elektronika, tarapan dan TI. Di sini ada bidang elektronika saat ini. Di sini ada suhu dan kelembapan, ada sensor, ada analog, diodata dan transistor, ada komponen positif, satu daya induktor. Dan ini ada di detailnya, ada gerbang logika, decoder dan encoder, multiplex, terus ada counter, ada ADC atau DAC, ada robotik, aplikasi umum, mikrokontroler, dan interface, yaitu PC interfacing, David interfacing. Ini adalah elektronika. Terus ada chip, teknologi terkini yang mampu melaksanakan tugas-tugas kontrol sistem karena dalamnya umumnya yang sudah mencakup ada CPU, RAM, ROM, EEPROM, tidak semua, ada I atau I/O, serial paralel, ada timer. Mengapa mikrokontroler sehingga dia muncul? Mungkin Terus ada mikrokontroler umum. Di sini ada Motorola, ada E68HC11, ada E6800. Di sini ada Atmel 89C51, 89S51, 89S8535. Nah, di sini kalian bisa lihat, di sini ada PIS, di sini ada 16F8,
4A, ada 16F628, ada 16F877A, ada 12F625. Di sini ada basis camp, ada BS1, BS2, BS2P, BS2SX, ada Maxim B80C4000, ada 80C320. Di sini ada Renesas yaitu R8C atau 10, ada R8C11, ada R8C12. Ini adalah mikrokontroler. Di sini berbagai mikrokontroler. Terdiri ada mikrokontroler Atmel, contoh 8C5189S51, 895S8252, AFR 89S8535, 90S2311. Ada mikrokontroler IPC. Ini contohnya, kalian bisa lihat. Ada mikrokontroler Bastam. Ini kalian bisa lihat contohnya. Terus ada mikrokontroler Maxim. Contohnya kalian bisa lihat sendiri. Di sini ada mikrokontroler Motorola. Di sini kalian bisa lihat contohnya. Di sini ada mikrokontroler Renesas. Kalian bisa lihat di sini ada contohnya. Terus ada robotika, home remote system, industrial control alat over SMS, aplikasi hiburan seperti game dan DVD player antar muka PC. Ini adalah aplikasi mikrokontroler. Terus ada pertimbangan memilih mikrokontroler, ketersediaan EIC dan programmer, harga, banyaknya pengguna di lingkungan Anda, mendukung ADC atau pengubah analog ke digital, dan fitur lainnya, bahasa pemrograman ASBC atau basis. Di sini ada mikrokontroler AVR Atmega. Atmega 8535 merupakan salah satu keluarga AVR 8-bit RIC dengan arsitektur half memisahkan bus untuk industri dan data. Mikrokontroler ini banyak digunakan dalam sistem embedded karena kehandalannya dan kemampuan untuk integrasi dengan berbagai input dan output. Fitur utama itu memori, jumlah pin, kecepatan perangkat paralel. Lanjut ke arsitektur CPU AVR. Di sini ada flash pemrograman memori, ada instruksi register, ada instruksi decoder. Di sini ada program counter, status and control, ada 8 bit data bus. Di sini ada interput unit, SP unit, ini ada timer, ada analog. Di sini ada modul 1, modul 2, modul N. Di sini ada data SRAM, EEPROM dan lines. Di sini ada halu, ada 3. Di sini ada 328 general purpose register. Di sini ada perbandingan mikrokontroler Atmel. Di sini kalian bisa lihat perbandingan mikrokontroler Atmel. Ini adalah gambarannya. Terus ada studi kasus. Ada sistem monitoring suhu dan kelembapan. Itu mengukur suhu dan mengubah kelembapan, dan sensor data dapat dipantau melalui aplikasi desktop atau mobile. Nah, di sini kalian bisa smart home atau automation, sistem kontrol perangkat rumah pintar, lampu kipas, pintu, dan lain-lain dengan aplikasi IoT. Terus yang ketiga ada sistem pemantauan energi listrik, yaitu memantau konsumsi energi dan menampilkan data secara real time. Di sini yang keempat ada sistem keamanan pintu otomatis, yaitu sistem kendali akses dengan review atau sedikit jari dapat dipantau dari aplikasi. Yang kelima sistem monitoring kesehatan, yaitu mengukur denyut jantung dan oksigen darah dan dapat dikirim melalui Bluetooth. Terus yang keenam ada sistem pengendali robotik, yaitu pengendali robot memulai aplikasi PC atau. Terus ada yang ketujuh sistem penyiraman otomatis, mengendalikan penyiraman tanaman otomatis berdasarkan sensor kelembapan. Di sini ada mikrokontroler. Kalian bisa lihat ini gambarnya. Di sini ada pengubahan analog digital. Ada ADC bus, star ADC, DIM, WAS word, channel baca data dari channel DO, ada get channel, yaitu ada kirim ke port serial, print channel, channel flow, ada port W, keluarkan ke port B, ada loop NN. Ada dasar kendali. Di sini ada dasar kendali, itu kendali bus, dasar kontrol, config port,
sama dengan input, config port B output dim AAS by T. Sini DO A sama dengan pin D7, if A sama dengan 110, port B sama dengan 0, and if A sama dengan 0 dan ada port B sama dengan 255, ada and if, ada loop. Di sini lakukan operasi loop pin D7 sama dengan A jika saklar di pin D7 aktif, for loop akhiran if. Ini ada operasi pulsa. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini. Ini ada fungsinya di sini kalian bisa lihat sendiri. Terus ada display LCD. Nah, di sini ada gambaran display LCD-nya. Nah, di sini kalian bisa lihat. Ini adalah Bascom Avar ID. Ini gambarnya. Di sini ada Bascom Avar Optimus dan di sini ada Avar IPSC Stick Programmer. Nah, ini gambarnya. Di sini ada desain robot sederhana. Ada sensor kanan, drive motor DC kanan, op-amp dengan penguat. Ada sensor kiri, drive motor DC kiri, op-amp dengan penguat. 1 daya 5 sampai 12 V. Ada motor DC kanan dan motor DC kiri. Terus ada desain robot. Nah, kalian di sini ada wireless kamera, sensor api, sensor cahaya, sensor suara, sensor jarak, dan lain-lain. Jadi ada sensor servo motor kanan, driver motor DC, driver stepper, servo motor kiri dan motor DC dan stepper motor. Sini adalah ini implementasi AVR pada robot. Nah, ini adalah gambarnya. Di sini ada penerapan pada robot. Nah, ini adalah gambar penerapan pada robot. Ini sistem minimum mikro. Nah, di sini adalah gambar sistem minimum mikro. Nah, dasar pemrograman. Nah, kalian bisa lihat di sini adalah pemrogram. Ini adalah dasar pemrogram ini. Menerima info ditampilkan ke LED. Nah, di sini adalah komplikasinya. Nah, ini SP software. Ini adalah gambar mengisi memori microcontroller. Terus di sini ada gambar mengisi dengan file hex. Nah, kalian bisa lihat sendiri gambarnya. Ini ada microcontroller PC. Nah, kalian bisa, ini adalah gambarnya. Ini ada microcontroller PC. Nah, ini gambarnya. Ini cara contoh gambarnya. Mungkin saja itu dari saya. Penjelasan dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.